Tahunnya itu berarti dihitung dari sejak Stinky. Stinky rilis. Album pertama itu Album kapan? pertama tahun 97. Berarti dari saat itulah sampai sekarang. Berapa tuh? 97. 97, sekarang 2020 berarti 25. 23 tahun. Oh ya 23 tahun. 23 tahun. Lu waktu berkarir menjadi musisi, motivasi lu apa waktu itu? Kepengen terkenal. Kepengen terkenal. Kepengen terkenal. Karena kan dulu waktu kecil itu gua sering nonton film bukan film, sering nonton video musik grup band konser. Terus gue ngerasa kayak, wih gila keren banget ya, orang ditonton orang banyak, nyanyi, terus semua orang ngikutin, sampai gaya kita diikutin gitu. Jadi akhirnya gue punya keinginan pengen kayak begitu gitu. Ditambah juga memang gue punya hobi musik, hobi seneng main band dulu. Yang bikin lu pengen jadi penyanyi itu siapa sosoknya? Dulu pertama kali gue lihat band keren itu adalah band Jepang, Cassiope. Band jazz. Fusion ya? Ya fusion gitu. Tapi kalau Indonesianya tuh jujur gue ngelihat Club Project pada waktu yang tenono neno tentang kita. Gue lihat Katon nyanyi, wah keren banget nih punya grup band gitu. Terus akhirnya gue cobalah bikin band sama teman-teman. Stinky itu band keberapa lu? Pertama. Oh itu pertama? Pertama. Jadi lu bikin band langsung jadi ya? Iya, jadi SMA itu gue mulai hobi ngeband, nyari kesibukan ekstrakurikuler lah ya di sekolah tuh. Banyak dulu gue ngambil paskibra, terus kemudian di OSIS juga, sampai akhirnya gue ikut klub ke kesenian, nah, kesenian musik. Nah gue ambil lah band di situ main. Jadi di sekolah tuh suka ada pensi-pensi kan. Nah gue nyanyi sambil megang bass gitu. Itu masih pada waktu itu sih masih nyoba-nyoba alat band semua. Jadi belum ada yang tetap pengen jadi pemain apa gitu ya. Cobain semua. Akhirnya dapatlah kita sebuah formasi ya Stinky itu. Tapi dulu namanya Slogi. Slogi. Artinya apa sih? Itu pakaian underwear perempuan, merek underwear perempuan. Slogi. Ada dulu ya. Kenapa sih? Kenapa milih? Gue nggak ngerti kenapa namanya itu, tapi lucu aja sih, Slogi, keren gitu loh kayaknya. Enggak juga sih. Tahu tuh merek masih ada apa nggak sampai sekarang tuh? Oh merek. Bukan underwear. model. Bukan model. Merek underwear Slogi. Nah itulah nama kita, ikut festival band tuh leh. Ikut festival band menang terus, jadi setiap kita ikut festival itu dapat piala. Apa bawain lagu apa? Wah dulu bawain lagunya mau lagu-lagu rock, kayak Metallica. Dulu tuh kita sering bawain lagu Seek and Destroy. Lu nyanyi itu? Gue main drum dulu. Oh lu main drum? Gue dulu main di drum. Slogi itu? Di Slogi itu gue main drum. Terus Iron Maiden, terus Anthrax, zaman-zaman itu lah kita main lagu itu. Nah gue main drum. Nah akhirnya karena udah banyak festival kita ikutin dan kita banyak dapat piala, mulai tuh kita pengen naik lagi levelnya, pengen bikin lagu sendiri, nyiptain lagu sendiri, bikinlah lagu rock waktu itu, masukin ke label-label, nggak ada yang diterima, ditolakin semua lagu rocknya. Akhirnya kita coba bikin lagu slow, coba kita bikin yang ngepop deh, bikinlah lagu ngepop, malah diterima. Lu udah nyanyi? Belum. Masih main drum. Akhirnya diterima, masuklah kita tuh di Indosmart Sakti, Buletin. Iya Buletin. Nah, demo kita diterima, wah kita seneng banget kan. Kita dipanggil sama produsernya, mau ngeliat nih, suruh live langsung kan. Live, udah mereka cocok. Nah begitu mau rilis, jadi 95 kita kontrak, pas mau rilis album itu nggak rilis juga tuh leh. 95 belum juga, 96 belum juga, akhirnya rombak lagi. Makanya produsernya bilang gini, bisa nggak diganti formatnya, jadi Andre jangan main drum, Andre nyanyi aja gitu, yang penyanyinya suruh jadi pemain drum, dituker gitu. Ya karena kita masih awal, yang penting pengen rilis album, ya udah deh nggak apa-apa deh, tukerlah gue jadi drummer, vokalisnya jadi gue jadi penyanyi, drummer jadi vokalis jadi drummer. Take ulang lagi vokalnya, karena kan pakai vokal dia awalnya. Semua lagu yang di album itu? Iya, take vokal ulang lagi, pakai suara gua. Nyanyi, meledak lah tuh Sting, mungkin kah. Udah, berjalan deh. Emang lu sebelumnya pernah jadi vokalis band gitu, selain lu nyanyi-nyanyi sendiri gitu? Iya, waktu zaman SMA itu.
Zaman SMA tuh udah mulai ngeband ya, dari situ awalnya gue nyanyi sambil main bass, Iya, nyobain semua iya lah. waktu itu kenapa lu tiba-tiba yang si apa pas rekaman itu kenapa lu di belakang? Jadi waktu ikut festival, formasinya tuh ketika ketemu formasi tuh gue drummer. Hmm, Nah makanya akhirnya kita ikut festival, gue posisi gue masih drummer. walaupun di SMA tuh lu nyanyi. Ya pernah nyanyi juga, jadi kan Oh, itu kan ada kelas tuh, iya. personil yang lain ada kelas. Nah ketika pensi itu masing-masing kelas kan bawain band gitu ya. Nah gue band sama kelas gue nyanyi Nyanyi mah cuma sesekali, sekali. bukan yang rutin Nah, gitu. tapi begitu udah terbentuk sisiologi, gabungan antara gue dan adik kelas gue, mulailah tuh lebih serius. Nah gue di drum pada saat itu. Kenapa yang jadi vokalis tuh yang jadi itu kenapa dia jadi vokalis? Nah pertimbangan produser sih katanya eh, dia lebih sangar mukanya, jadi lebih cocok di drummer gitu. Nggak seganteng lu gitu maksudnya. Nggak tahu sih gitu. Ya gue akhirnya jadilah di depan nyanyi. Yang memilih nama Stinky itu siapa? Pemain bassnya si Irwan. Tapi kan lu sadar itu artinya bau kan? Pada waktu itu gue nggak tahu stinky itu artinya bau. Gue taunya stinky itu adalah, kita tuh dulu sering nonton film Casper. Itu ada tuh salah satu hantunya Casper yang namanya si Stinky. Oh, Gitu. Akhirnya, oh ini Stinky namanya lucu nih, kita pakai aja gitu. Terus begitu udah jadi, meledak, mulai tuh ditanya wartawan kan. Cuman kalau kita ditanya wartawan, kita jawabnya dari hantu Casper, kayaknya kan nggak lucu. Kok nggak ada artinya banget sih, cuman hantu doang gitu. Kita karang-karang lah. Stinky itu kan bau. Orang taunya Stinky itu, iya betul. Ini adalah bau yang menyengat. Supaya orang-orang mengingat kita gitu. Plesetannya begitu. Sok-sok filosofis. Sosokan filosofi lah gitu. Gitu lah ya. berapa album ya Stinky itu? Kalau gue ikut sampai 8 album. 95 sampai 97. 97 Oh iya, 97 sampai 2006. 19 tahun ya. Iya. Gue ikut sama Stinky terakhir tuh 2006. Itu album ke-8. Setelah lu masih ada lagi album mereka? Masih ada lagi. Mereka masih bikin album. Terus sampai 3 kali ganti vokalis mereka. Lu tuh mulai masuk film atau sinetron dulu ya? Awal Stinky dulu. Iya, setelah itu maksudnya Habis Stinky sinetron. sinetron. Ya jadi sinetron tuh tahun berapa? 99. Oh, nggak jauh ya. Nggak jauh. Stinky dari 97. 99 mulai gue ikutan sinetron. Sinetron apa itu pertama? Cinta Seputih Melati di Indosiar. Lu jadi apa? Gua itu jadi kakaknya Cindy Fatika. Itu sinetron stripping. Stripping. Bukan deh. Bukan. Cinta Seputih Melati itu gue peran utama. Sebelumnya ada lagi tuh. Gue jadi pemeran pembantu dulu awal mulai jadi kakaknya Cindy Fatika tuh. Dulu sinetronnya ngetop banget tuh. Gue lupa namanya apa. Pokoknya ngetop lah. Stripping tuh. Nah karena di situ gue bermain katanya bagus. Akhirnya gue dikasih satu sinetron lagi. Tapi gue peran utama. Cinta Seputih Melati. Teman-teman lu gimana waktu itu? Kan pasti lagi kencang-kencangnya manggung terus tiba-tiba lu stripping. Nggak apa-apa sih teman-teman gue, soalnya kan gue masih bisa bagi waktu. Begitu Stinky dapat job atau rekaman, ya gue tetap prioritasin Stinky gitu. Berarti 2006 itu mulai padet banget lu di Karena luar gue udah, musik. iya karena gue udah mulai main film Kiamat Sudah Dekat. Mm-mm. Terus habis itu gue sinetron Kiamat Sudah Dekat juga panjang kan tuh. Jadi waktunya udah susah gitu. Akhirnya ya gue akhirnya cabut lah dari Stinky gitu. Kiamat Sudah Dekat Terus tuh gue Deddy ada, Mizwar ya. iya. Terus gue juga ada itu udah mulai main ngelenong nyok tuh. Jadi gue sinetron juga, ngelenong nyok juga tuh bareng Ferry, Deswita, Bedu, Adul di Trans TV tuh. Itu kok film sinetron, bukan sinetron, Sitcom. sketsa gitu loh, komedi play di TV. Iya. 3,5 tahun tuh 2006 tuh gue main ngelenong. Disitulah awal-awal gue mulai ngelawak-lawak tuh. Berarti komedi lu diasah di ngelenong Di yuk. ngelenong nyok. Sebelumnya lu sadar nggak lu punya bakat komedi? Enggak. Gue nggak sadar karena ya gue berjalan, cuman memang gue sering tuh waktu zaman Stinky dulu lagi boomingnya, gue diundang jadi bintang tamu di acara Ngelaba, Ketoprak Humor, Bagito Show, terus Wendy Cagur tuh Cagur waktu itu ya, gue jadi bintang tamu. Udah lucu. Nggak tahu sih lucu apa enggak, gue nggak bisa menilai, cuman katanya sih nyambung ya, kayak gue sering dipakai jadi bintang tamu di situ. Karena lu bisa ngimbangin sama pelawak ya. Iya. Nah, begitu 2006 baru gue dapet tuh program ngelenong nyok tuh.
sekaligus akhirnya gue mengundurkan diri karena gue udah dapat program Ngelenongnya, sinetron juga lagi jalan, Kiamat Sudah Dekat, film juga lagi jalan, Kiamat Sudah Dekat, jadi kayaknya waktunya habis, makanya gue akhirnya mengundurkan diri lah. Kenapa si musik nggak jadi prioritas lo akhirnya tahun 2006 itu? Karena udah terlalu lama ya, 97 ke 2006, album Sticky juga udah mulai banyak, tapi grafiknya cenderung turun tuh, trennya turun terus. Dari album 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu turun terus trennya, Si penjualannya tuh. penjualannya gitu. Ditambah lagi banyak band-band baru bermunculan kan, jadi ya udah gue mulai harus cari sesuatu yang baru lah biar nggak boring gitu. Teman-teman lu gimana waktu itu 2006 ditinggalin sama lo? Ya nggak apa-apa karena teman-teman kan masih pengen jalan, mereka bilang lu gimana, lu kan lu syuting lu ada banyak, terus ini kita mau jalan album lagi, lu masih bisa nggak gitu. Dia nanti teman-teman bilang kayak gitu, akhirnya gue dengan sangat sadar gue bilang ya udah deh, kalau memang itu gue rasa gue harus cabut karena gue nggak bisa, takutnya nanti malah mengganggu jadwal Stinky.